Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk merawat tanaman di rumah. Tidak hanya untuk keperluan pribadi, tanaman juga bisa dirawat untuk kemaslahatan umat manusia dan makhluk lainnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tanaman yang dirawat dengan tujuan memberikan manfaat bagi orang lain bisa menjadi ladang pahala. Tanaman tersebut juga bisa menjadi perantara bagi umat Islam untuk bersedekah. Dalam buku Islam karya Fahad Salim disebutkan bahwa merawat tanaman adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Secara tersirat, Rasulullah SAW menganjurkannya kepada umat Islam. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Kalaupun kiamat terjadi dan salah satu di antara kalian masih menggenggam bibit tanaman, maka ia harus segera menanamnya jika mampu melakukannya agar menjadi amal sedekahnya." Hadis riwayat Ahmad nomor 12902. Meski dianjurkan, umat muslim perlu memahami aturan dalam merawat tanaman. Adakah tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut ini. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam. Sebenarnya, tidak ada pembahasan khusus mengenai tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam. Pembahasan ini tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran, hadis, ataupun kitab lainnya. Namun secara umum, Islam tidak membolehkan umatnya untuk merawat tanaman yang memiliki sifat mudarat atau merugikan. Ada beberapa tanaman yang diharamkan karena berbahaya bagi manusia. Mengutip dari buku Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan karya Abdullah Abdul Husain, tanaman tersebut berasal dari golongan nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adapun jenis tanaman yang dilarang dalam Islam antara lain ganja, buah opium, cannabis, atau heroin. Kemudian, jenis tanaman yang beracun dan bersifat memabukkan juga harus dihindari. Selebihnya, umat Islam boleh merawat jenis tanaman apapun yang ia suka. Sejatinya, semua jenis tanaman yang diciptakan oleh Allah adalah baik. Bahkan, Allah beberapa kali menyebutkan jenis-jenis tanaman dalam firman-Nya. Berikut ini, kumpulan ayat Al-Quran yang membahas tentang tanaman dalam Islam. Pertama, Surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berikutnya, Surat Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia, yakni Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Berikutnya, Surat Al-An'am ayat 95. Sungguh, Allah menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Selanjutnya, Surat At-Tin ayat 1. Demi buah tin dan zaitun, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Berikutnya, Surat Al-Mu'minun ayat 20. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai.
yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Jadi, itulah pembahasan mengenai tanaman apa saja yang tidak boleh ditanam di halaman rumah menurut Islam. Semoga dengan adanya informasi ini dapat membantu kita dalam memahami sunnah-sunnah yang ada. Jangan lupa untuk share video ini karena sebaik-baiknya manusia adalah yang saling mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.